Jadi saya bilang dia nanam singkongnya itu 2 gunung itu ditanam semua itu, Sindoro sama Sumbing. Jadi dia no issue for me about your raw material gitu. Raw materialnya cuma singkong gitu. Singkong dan Ya. gula aren, gula Jawa di sini tempatnya itu. Nah, iya, udah. Sumbernya banyak. Itu Bu salah satu keuntungan Ibu di situ kan. Ya wes, lanjut Bayu aja ngladeni si TikTok ini entek waktune awak dhewe. Oke, ini sekarang saya mau sedikit sharing lagi di McDonald ya. McDonald itu punya slogan 3. Service, quality, kualitas, sama cleanliness. Jadi dia tuh kalau orang ke McD itu selain beli makanannya kan benda mati ya. Yang membedakan adalah servisnya tadi, layanan 1 menit seperti Bu Devina bilang. Kemudian quality, SQC, kualitasnya beda sama yang lain, burgernya beda. Yang satu lagi adalah C-nya, cleanliness, kebersihannya. Nah, kebersihannya itu bukan hanya kebersihan restorannya, tapi orang-orangnya, produknya, restorannya, itu juga harus bersih. Kalau orang-orangnya nanti lebih detail lagi, kukunya panjang apa enggak. Kalau misalnya naik motor, hitam-hitam enggak, bekas ganti oli misalnya. Terus kalau ibu-ibu misalnya habis nyuci kena kutu air apa enggak, nah itu jadi masalah juga karena yang kerja di situ nggak boleh tuh yang kan kita jual makanan ya, kalau jual makanan tangannya jorok orang mana mau makan. Nah itu juga hal-hal detail yang harus dipertimbangkan juga selain pelayanannya, produknya, kemudian kebersihannya karena hubungannya higienis. Oke, ya. Oke, Coach Muti. Saya mau challenge tadi yang ngasih kerjaan kita suruh mikirin prol tape itu menjadi terkenal di Magelang. Ya. Nah, tolong challenge-nya adalah seperti ini. Tolong buat omoni tape yang topping up-nya adalah gula aren. Untuk dikirim ke Coach Muti ya. Nanti saya juga akan tanya responnya, komentarnya dari Coach Muti. Kalau dia memang seseorang yang tadi minta tolong kita kan, kita juga pengen rasa yang gula aren ya, Coach Muti ya. Nah, iya, jadi, berbeda, iya. Kalau yang tadi udah banyak di Jakarta. Soalnya tadi dia bilang kan, oh nggak ada isu, bahan bakunya banyak, singkong di sini, sama gula aren, sama kelapa ada. Ya wis, digawe bae ta siji tok sing rasa gula aren, jeng ya, dikirim ke Bu Muti, nanti Devina yang urus ya. Dev, tolong ya. Ah lo, challenge lo. Anda bertanya, Anda harus menyelesaikan. Mangga Coach, lanjut Coach. Oke, lanjut ya. Ini kita sampai jam berapa nih Coach Yoyo? Basicnya ini sebenarnya 8.45 ini udah tapi kita serahkan sama ibu-ibu. Kalau mau lanjut monggo. Kalau mau di break nanti dilanjutkan minggu depan atau apa boleh-boleh aja. Biasanya kelas ini saya serahkan ke mereka. Mangga ibu-ibu. Lanjut dulu Pak. Lanjut ya. Ini slide-nya belum semuanya nih Bu. Nah, oke. Ya. Kenapa sih pelayanan menjadi penting? Tadi kan balik lagi produk benda mati, tapi layanan kita harus terus bergulir karena harapan orang berubah-ubah terus. Dari makan di warteg pengen di restoran, dari restoran pengen di hotel. Pasti kan harapannya pindah kan? Kita dulu masih sekolah makan nasi bungkus aja udah happy, tapi begitu udah makin punya duit, pengennya makannya lebih bersih, suasana enak, kalau perlu ada musiknya, kalau perlu pulangnya dikasih coklat, dikasih bunga, itu kan harapannya jadi berkembang. Nah, di sini disebutkan, kita ngomongnya bukan layanan yang biasa-biasa aja ya, layanan yang prima atau excellent. Layanan prima ini dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan atau organisasi. Jadi bukan cuma sekedar memberi layanan, tapi pasti memberi keuntungan. Orang akan datang lagi. Dapat menciptakan pelanggan yang loyal. Kalau kita udah seneng, dia akan datang pelanggannya udah seneng, dia akan datang lagi dan ceritakan pada orang lain. Marketing yang murah buat kita nggak usah marketingin, dia akan cerita sendiri ke temennya, ke saudaranya, coba. Atau bisa juga misalnya kita senang, ada teman ulang tahun dihadiahin ini deh, atau ada orang pesta, atau misalnya kalau ada orang yang lagi duka cita, daripada dia nggak sempat beli makanan, saya pesenin aja deh, ini enak. Nah itu kan secara nggak langsung dia menjadi membantu kita untuk memasarkan. Nah, layanan prima memberikan efisiensi kepada perusahaan atau organisasi. Nggak perlu biaya marketing, nggak perlu capek-capek, karena customer-nya udah loyal tadi. Makanya itu menjadi hal yang utama. Produk nomor 1 ya istilahnya benda mati. Tapi layanan
di atas nomor 1 tadi, harus membeli dari A jadi A+ kalau bisa. Pertanyaan sampai sini? Nggak ya, ini standar aja ya. Nah, pelayanan itu menciptakan value atau nilai bagi pelanggan. Oleh karena itu, pelayanan merupakan sikap untuk bertahan dan memenangkan persaingan di masa depan. Seperti pertanyaan Ibu tadi kan, kita udah baru bikin produk baru roll tape, tapi bersaing nggak nih sama yang lain? Jangan itu aja dong, harus berbeda. Nah, pertanyaan saya nih, apa sih artinya value atau nilai ini? Mangga, Bu Sri Utami yang baru bergabung. Bergabung ya. Mangga, Bu Sri. Value apa, Bu? Monggo. Value itu apa sih buat pelanggan? Nilai lebih yang tidak bisa diukur dengan uang ya, Bu. Oke, contohnya gimana, Bu? Contohnya senyum, keramahan, pelayanan, gitu, Bu. Setahu saya di McD. Ya, realnya lagi nih, Bu. Misalnya saya yang simple deh, saya beli sepatu misalnya 100.000 merek Bata gitu. Itu biasa atau biasa banget atau luar biasa? Biasa. Termasuk sudah luar biasa sebenarnya karena dia kan ada mereknya juga, Bu. Oke, 100.000 ya Bata. Sekarang saya beli sepatu tadi yang mereknya disebutin sama Mas Yoyo, Louis Vuitton atau misalnya Belly deh. Harganya 1 juta. Sama-sama sepatu, cuma buat diinjek aja kok beda sih harganya. Ya, yang 100.000 Bata, yang 1 juta, sama-sama diinjek. Jauh banget. Mutu, Bu. Mutu sama kualitas. Kualitas. Ya, kualitasnya. Mutu, kualitas. Mutunya. Salah itu, Bu Muti salah. Saya beli sepatu Belly itu 8 juta, Bu, bukan 1 juta. Oh iya, ini contoh, Pak, contoh. Ya. Soalnya saya, Bu, ya, saya belinya 8 juta itu di Plaza Indonesia, Belly itu 8 juta. 1 juta cuma mereknya doang ya, Pak? Iya. 1 juta itu merek harga tertingginya Bata itu 1 juta. Kalau Belly itu 8 juta sepasang. Itu ada sejarahnya, sepatu Belly saya itu hilang di masjid di depan Taman Ismail Marzuki. Itulah Allah kasih cobaan ke saya. Saya terlalu sayang sama sepatu itu, dihilangin, dicuri sama orang akhirnya. Itu namanya diperbudak dengan harta, Pak. Nah, iya, makanya saya sekarang nggak mau diperbudak sama harta, ya udah begini aja, hidup biasa-biasa baik gitu ya. Ya, Dev ya? Oke. Balik lagi tadi lanjut. 100.000 pakai sepatu Bata diinjek. Sepatu Belly 1 juta diinjek juga. Apa bedanya nilainya atau value-nya? Kenapa dengan harga yang berbeda tapi kita rela mengeluarkan uang segitu banyak? Brandnya tadi. Brand, bahannya, kualitas ininya ya. Kualitas bahannya juga, Bu. Untuk gaya, Coach. Untuk gaya, oke. Berarti ada gengsi juga ya di situ ya. Nah, kalau saya experience-nya Coach Muti, kalau saya pakai sepatu Bata 100.000, saya nggak pakai kaos kaki lecet. Sepatu Bata. Tapi kalau saya nggak pakai kaos kaki, pakai sepatu Belly, itu nggak pakai kaos kaki, nggak lecet kaki saya. Itu. Iya, karena 8 juta. Kualitasnya bagus, Pak. Iya, 8 juta tadi, Dev. Itu. Gua masih belum terima itu dibilang 1 juta itu. Tapi jangka panjangnya ya, kalau kita pakai sepatu Bata 100.000, mungkin tiap tahun kita ganti satu. Betul. Kalau Belly yang tadi harganya 1 juta atau 8 juta itu 10 tahun awet. Jadi jangka panjangnya sebenarnya lebih murah yang mana? Harus dihitung penyusutannya itu. Nah, oke. Tapi intinya di sini adalah menciptakan value itu nilai adalah nilai atau kerelaan kita untuk mengeluarkan uang itu menjadi nilai kita sendiri. Kita rela bayar 100.000 sama kita bayar 100 juta. Sama-sama beli sepatu, sama-sama diinjek. Tapi rela nggak kita? Itu yang membedakan tadi. Kalau kita misalnya ke warteg bayar 15.000, kita ke restoran bayar 25.000 atau mungkin 200.000. Rela nggak bayarnya? Ada nilai tambahnya kan? Kalau di warteg kayak panas keringetan, kalau di restoran ada AC, kemudian ada musiknya, kemudian ada plus-plusnya. Nah itu tadi kita rela bayar untuk hal yang sama,
sama-sama makan nasi tapi ada yang berbeda. Sama juga kayak tadi, kenapa saya kasih contoh kopi di warteg sama kopi di Starbucks. Kalau di Starbucks, ABG itu atau mahasiswa sekarang seneng dengan bayar 50.000 bisa nongkrong berjam-jam. Ada internet gratis, ada AC, naruh barang juga nggak terlalu bisa nge-charge HP. Nah sementara kalau di warteg nongkrong 2 jam, yang punya warung pasti melotot kan. Cuma beli kopi 5.000 nggak pulang-pulang. Nah, ya kan? Sampai ditawarin lagi, makan lagi. Betul, disindir-sindir kan. Kalau di Starbucks mau nongkrong 2 jam dengan beli kopi satu gelas 50.000 nggak ada yang ngusir. Jadi itu tadi yang membedakan value-nya adalah gitu, dengan nilai yang barang yang sama, jumlah uangnya beda, tapi tingkat kerelaan kita lebih bayarnya lebih itu, tapi rela karena ada hal-hal lain yang kita bisa dapatkan. Suasana, kebersihan, pelayanan, itu tadi. Itu yang namanya value-nya. Ada pertanyaan? Ibu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kayak McDonald itu kan banyak cabang, Bu. Ya. Itu bagaimana cara pengiriman barang-barangnya, atau dia beli putus atau gimana tuh, Bu? Waduh, ini pertanyaannya tentang purchasing nih, Bu. Hebat juga. Oke, kalau dulu ya waktu baru-baru buka itu sebagian besar 90% barang-barangnya impor, Bu, termasuk rotinya, dagingnya dan sebagainya. Tapi karena akhirnya terlalu mahal di bea cukainya, lama-lama rotinya bisa dapat izin dari Amerika untuk diproduksi sendiri di sini. Oh. Termasuk kayak ayam. Tadinya kan kalau di Amerika nggak ada menu ayam, tapi karena di Indonesia ayam itu salah satu menu yang dicari, tapi menjadi pertimbangan, dapat izin juga. Nah, perjalanannya untuk supaya ayam bisa jadi menunya di McDonald itu panjang banget, Bu. Kebetulan saya dulu ikut prosesnya. Penilaiannya dari pertama kali ayamnya tuh makanannya apa, pembuangannya gimana, terus beratnya itu ada berat standar, Bu. Kalau misalnya bagian sayap harus sekian beratnya, bagian paha harus sekian, bagian dada harus sekian, itu harus standar, Bu. Kalau enggak nggak boleh dijual. Dan nyari suppliernya tuh berganti-ganti. Jadi penentuannya banyak, penentuan nyari suppliernya, kemudian kebersihannya, prosesnya, pembuangannya, limbahnya. Itu untuk bisa menentukan suatu supplier. Itu yang lokal, Bu. Kalau yang import itu lebih panjang lagi, dari MUI, produknya halal apa enggak. Nah, itu banyak rentetannya. Nah, untuk bikin tadi pengirimannya, delivery-nya segala macam, itu ada hitungannya lagi, Bu. Kalau ngirimnya dari Singapura perlu waktu berapa lama? Ngirimnya dari Amerika perlu waktu berapa lama? Ngirimnya dari Australia perlu berapa lama? Jadi hitungannya tuh harus harus benar. Dengan jangka pengiriman 3 bulan, kita harus ordernya berapa banyak. Karena kalau semakin sering order, mahal kan biaya kirimnya kan. Jadi mendingan sekali kirim misalnya berapa kontainer untuk sekian lama. Nah, tapi ada isu lagi. Kalau makanan itu kan ada kadaluarsanya. Kalau ordernya kebanyakan jadi numpuk di gudang. Terus nanti kalau nggak kejual jadi kadaluarsa. Nah, itu hitungannya harus jelas banget. Jadi itu ada namanya delivery, berarti bahan bakunya delivery juga ya, Bu ya? Oh iya. Oh. Tapi berjalannya dengan waktu, lama-lama karena biaya delivery-nya mahal, akhirnya bagian quality assurance-nya di sini bikin bumbu sendiri dengan persetujuan dari Amerika. Karena kalau enggak harganya jadi mahal banget. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaannya? Coach, apa yang mendorong Coach Muti membawa McDonald ke Indonesia? Ini Mas Yoyo, Coach Yoyo aja nih, saya bukan membawa, saya termasuk dia tangan kanan dan tangan atas gitu, bukan tangan kiri. Yang mendatangkan itu ownernya Pak Bambang. Nah, Pak Bambang itu is very trust with Coach Muti. Jadi orang yang pertama kali training di Singapura ini yang dikirim adalah Coach Muti ini. Makanya hari ini kan teman-teman bisa dengarkan. Jadi bisnis itu sebenarnya key success factor-nya adalah salah satu adalah ini yang disampaikan oleh Coach Muti, layanan prima ini, layanan excellent istilahnya. Itu teman-teman. Jadi tadi ralatnya bukan saya yang bawa ya.
Saya karyawan pertama yang dulu direkrut lah istilahnya, maksudnya satu tim lah, bukan pertama, jadi tim pertama lah untuk buka di Indonesia. Itu. Tapi ya pada wae sing gawane maring Indonesia ya Coach Muti itu. Satu tim. Ya, makanya terkenalnya tadi yang saya bilang SQC service, quality and cleanliness service-nya selalu nomor 1 karena itu yang membedakan orang pengen datang lagi, beli lagi atau tidak. Nah, ini sebenarnya bisa sesi lanjutan ya. Intinya kenapa orang service menjadi penting? Karena kalau kita udah sampai customer komplain, kalau zaman dulu harus nulis koran dulu kan, berapa minggu baru ditangkepin. Kalau sekarang kan udah digital kan, dalam hitungan detik bisa ke Twitter, ke YouTube, ke Detik, ke Facebook. Jangan datang ke restoran ini, jangan beli produk itu karena gini. Hitungannya detik. Nah, jadi mungkin kalau ada sesi berikutnya kita bahas customer complaint ya, gimana mengatasi kalau ada customer complaint supaya bisa mau beli lagi atau datang lagi. Karena ini tingkat berikutnya setelah kita menjalani layanan yang bagus dulu. Karena kalau orang komplain itu kan biasanya karena dia nggak puas kan. Coach Muti, maaf. Ya, silakan. Ini suami saya dari tadi ikut ngedengerin. Boleh ikut bertanya? Boleh. Saya kasih ke suami saya ya, Bu ya. Kirim lagi rica-ricanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Sebetulnya gini Coach Yoyo ya. Saya tuh sambil berkegiatan sendiri tuh nyuri-nyuri dengar kegiatan istri gitu ya. Ya. Sebenarnya kami itu klub memang senang dagang lah, bukan bisnis gitu ya. Senang dagang mungkin gampangnya begitulah. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan yang tadi itu sudah disampaikan istri saya itu gini, maksud saya. Seumpama nih, saya mempunyai tempat usaha pertama itu di Kerawang gitu ya. Nah terus kemudian anggap aja bakso sebagai contoh gampang gitu ya. Kemudian saya ingin membuka cabang di tempat lain, Bekasi, Jakarta, Purwakarta atau mana gitu ya. Nah maksud yang ingin saya tanyakan itu strateginya itu bagaimana? Apakah mungkin kita hanya jual resep saja gitu ya untuk bakso tadi? Atau kita suplai bahan baku. Nah itu best practice itu seperti apa gitu yang menguntungkan tuh, itu gimana Coach Yoyo atau mungkin Coach Muti gitu. Karena kan tadi kan Coach Muti kan nyinggung tadi ya, kalau kita usaha mungkin di satu wilayah udah mentok kan ya, kita bisa memerluas pangsa pasar gitu kan. Betul. Nyambung ke sana gitu. Oke, makasih Coach Yoyo dan Coach Muti, mungkin itu aja. Baik, Pak. Enggak apa-apa. Nimbrung sama kita jadi duitnya nanti jadi nambah-nambah Pak, insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Bunda aminin dong Bu Lina. Iya, amin Pak. Mangga Coach. Mungkin Coach Yoyo kalau dari produk bakso tadi ya Coach Yoyo bisa jawab dulu. Baik Pak, jadi intinya sebenarnya tadi ada satu brand yang ditampilkan Coach Muti juga, yaitu Esteller 77. Esteller 77 itu adalah strong produknya adalah Estellernya, tetapi di dalamnya sudah ada produk-produk yang lain, mie ayam, bakso, segala macam ya. Nah, jadi karena situasinya pandemik, sebenarnya Bapak yang paling penting harus melakukan data riset dulu. Sebenarnya orang Purwakarta itu suka bakso nggak sih? Orang Kerawang itu suka bakso nggak sih? Nah, tapi data riset itu kan banyak sekali orang datang dari Jawa, datang dari Jawa Timur, bekerja di Sampurna, bekerja di Toyota, bekerja di Daihatsu, yang notabene orang-orang Jawa. Nah, kadang juga seperti saya pernah tanya kepada beberapa peserta juga gitu, Pak. Pak, kalau jualan gudeg laku nggak di Freeport gitu? Rata-rata hampir semua ibu-ibu pensiunan itu jawab, enggak laku Pak. Dasarnya apa ibu nggak laku? Saya bilang, coba riset. Orang-orang yang bekerja di Freeport itu banyak ada orang UGM, ada anak dari ITS, ada anak dari UNS, yang notabene mereka suka gudeg. Jadi tetap di Papua sana, di Sentani, Pak, ada warung jual gudeg, ada. Nah, ini kembali lagi kepada bakso. Bapak harus, kalau di ketentaraan itu namanya matbar, pengamatan dan penggambaran. Nah, itu Bapak harus meriset, misalnya melihat juga ada tukang bakso di Purwakarta. Tapi kok rame bener ya ada yang beli, padahal
tidak semua orang Sunda itu suka bakso, tetapi ternyata sudah ada kolaborasi. Banyak orang pendatang-pendatang yang kerja di pabrik-pabrik yang asalnya dari Jawa. Nah, ini ceruk pasar yang memang Bapak bisa lihat dari kegiatan kompetitor, pelaku usaha yang sama, atau Bapak juga bisa meriset berdasarkan ada di apa ya, pokoknya secara digital itu adalah Pak, populasi orang di Purwakarta, di Cikarang, di Kerawang. Nah, itu kita nggak bisa melakukan justifikasi. Saya sudah pernah melakukan riset Pak di Sukaluyu ya. Itu ya Sukaluyu. Orang itu dijual bakso harga 15.000, 20.000 nggak ada yang beli Pak, nggak mau Pak. Setelah saya cek, ternyata capability kemampuan belinya itu mereka suka aci dicolok yang harganya 5.000. Nah, itu laku keras. Cilok. Ya, aci dicolok. Nah, itu gerobak itu saya masuk ke pedalaman sama Coach Moti juga, waktu itu kita sempat coaching door to door gitu ya. Itu di dalam itu banyak rumah petakan, gerobak cangklong yang digantung begitu, itu ada 10, ada 15, aci dicolok itu banyak sekali orang jualan dan ternyata itu laku. Jadi pertama yang Bapak harus lakukan adalah melakukan riset dulu. Kemudian kalau sudah melakukan riset, Bapak sendiri dalam proses untuk menduplikasi outlet itu tidak ada capital, Bapak bisa kerjasama. Kerjasamanya keliling kepada orang-orang di situ yang punya kios di depan, sehingga tidak sewa, and then bagi hasil, konseptualnya bagi hasil, Pak. Itu Bapak bisa lakukan itu. Atau kalau Bapak ada capital, ada mungkin sedikit rezeki, sedikit tabungan, saran saya bereksersis dulu dengan bergandengan tangan. Jadi risikonya itu dibelah menjadi 2, tidak belongs ke Bapak 100%. Yeah. Jadi nanti saran saya itu Pak, di awal mungkin ada ponakan di Purwakarta, tes market dulu aja, itu pakai gerobak di titik mana, cari. Tapi saya belum pernah lihat Indomaret, Alfamaret di depannya jual bakso. Bakso itu harus ada kios sendiri, berdiri sendiri. Nah, memang cost-nya agak tinggi dan risiko kalau itu nggak laku, itu juga risiko kegagalannya juga cukup tinggi, Pak. Tetapi kekuatan ini harus kuat strong di data risetnya. Harganya, baksonya juga harus enak, kuahnya harus panas, sambal cabenya itu juga harus pedas, gimana, itu banyak komponen lah yang Bapak harus pelajarin. Gitu, Pak. Intinya riset dulu ya, Pak ya, intinya. Ya, riset dulu, Pak, riset dulu. Jangan sampai salah harga, target segmennya, target customer-nya keliru, terus kemudian Bapak juga keliling dulu di sana, bakso-bakso yang rame mana, ditesin satu-satu, Pak. Kerjaan saya dulu di Indofood, kecap itu, Pak ya, saya sampai merevisi ke pabrik itu beberapa kali. Dulu kita Indofood membeli kecap piring Lombok, terus akhirnya diganti brandingnya kecap Indofood. Oh kurang, dipakai tukang nasi goreng kurang murah, kurang merah gitu. Ganti lagi balik ke pabrik. Nah, itu pabrik besar itu sampai melakukannya itu riset itu berulang-ulang, and then dirubah, berulang-ulang, dirubah ya sampai akhirnya battle-nya itu keras Pak antara Indofood piring Lombok dengan kecap Bango yang dibeli Unilever. Tetapi Unilever memang jago, sekarang piring Lombok yang market share-nya paling besar. Baru ABC kalau nggak salah. Kecap ABC. Begitu ya, Pak. Oke, makasih Coach. Ya, makasih. Mungkin suatu saat saya akan nanya-nanya Coach mungkin ya di luar ini. Boleh, nggak apa-apa, japri. Pokoknya buneng kene iki pas dulurannya dawa. Kalau misalnya mau tanya di grup nggak penak iso metu japri ke saya boleh. Yeah. Sebetulnya kami itu udah lama sih nyoba-nyoba usaha Coach sebetulnya. Ya. Karena belum ketemu yang besar jadi pindah sana, pindah sini gitu ceritanya. Ya. Makasih. Baik, sama-sama. Boleh. Silakan Coach Muti. Ini sharing aja Pak. Ada tadi kan Coach Yoyo bilang kan harus ada surveinya juga. Ini ada cerita nih Pak, ada pengusaha sepatu 2 orang yang berbeda pengen buka pasar di Afrika. Kan orang Afrika terkenal zaman dulu nggak pakai sepatu kan? Iya. Itu mereka sampai di sana udah banyak padang pasir, tandus,
Yang satu stres ngeliat, aduh ini kok banyak banget yang nggak pakai sepatu, ngapain kita buka di sini pabrik, mahal investasinya segala macam, jauh-jauh, udah pulang lagi gitu. Nah yang satunya karena dia ngelihat peluangnya lebih besar, dia survei, ditanya, dikasih contoh satu pakai sepatu dulu, 1, 2 sekeluarga, lama-lama mereka suka. Nah akhirnya pengusaha yang bikin riset ini dan sabar sedikit melihat kebudayaannya, kebiasaannya, akhirnya sukses, bisa punya pabrik sepatu di situ, toko sepatu, dan penggunanya besar sekali di negara itu. Karena asal muasalnya dari survei tadi. Iya. Jadi jangan langsung main di situ nggak ada pasarnya, nggak usah gitu. Nah jangan gitu. Jadi ada proses. Memang mungkin awalnya gagal dulu, tapi kalau misalnya kita terus survei, tahu kebiasaannya, tahu peluangnya, nah itu yang menjadikan keberhasilan suatu produk atau marketing di situ, Pak. Ya. Oke, makasih Coach Muti. Siap. Wah, malam ini luar biasa sekali ya. Pertanyaannya ibu-ibu ini berbobot semua. Kita sampai agak kewalahan ya, Coach Muti ya, ladeninnya ya. Tapi iya, lanjut. luar biasa. Iya, lanjut Coach. Oke, nah ini 3 elemen yang penting dalam servis. Tadi kan udah di awal kan dari jawaban ibu-ibu, orangnya, Mas Yoyo juga bilang harus cantik, harus apa. Pasti orangnya dulu, orangnya manis apa enggak, senyumnya ramah apa enggak, sopan apa enggak, terus menanggapin enggak kalau ada pertanyaan, ada order, ada komplain. Nah, bagaimana mereka dikelola kalau kita punya anak buah nantinya. Terus kebersihannya, orangnya itu suka sikat gigi apa enggak, rambutnya dipotong rapi atau enggak, jangan sampai kalau kita jual makanan ada rambutnya dia di situ. Nah itu kebersihannya, kesopanannya itu menjadi faktor utama juga. Nah yang kedua adalah prosesnya tadi. Kalau kita janji 30 menit bisa lebih cepat, berarti kita customer-nya happy kan? Bagaimana servis disampaikan, lebih cepat lebih baik, customer lebih puas. Jangan memberikan janji-janji yang diberikan tapi barangnya nggak ada. Tadi kalau ke restoran sederhana pengen makan rendang, ternyata rendangnya habis, pasti kecewa. Jadi itu juga harus itu. Nah kualitas misalnya yang biasanya empuk enak kok tiba-tiba keras, nah itu juga menjadi salah satu proses yang harus dijaga, harus konsisten. Tadi kata kuncinya konsisten. Efektivitas, kalau kita order, contohnya yang gampang kalau kita misalnya transfer di ATM. Kalau menunya banyak banget, orang bete kan? Habis ini konfirmasi, harus ini masuk sini. Orang yang di belakang nunggu juga kelamaan. Nah, sama. Kalau kita juga bikin transaksi atau bikin jualan, kalau bisa prosesnya jangan terlalu panjang. Orang order, kita terima, dibungkus, langsung dikirim ke Paksel tadi misalnya. Terus nanti prosesnya gimana? Kalau sekian lama belum sampai, kita yang duluan proaktif, udah sampai belum? Jangan sampai dapat komplain dulu. Jadi kita antisipasi dulu tuh. Nah, terus efisiensinya. Kalau misalnya sampai certain waktu tertentu ibu udah kewalahan, saatnya harus punya asisten. Jangan semua dihandle sendiri, nanti pusing sendiri. Jadi akumulasi bertubi-tubi masalahnya. Nah, ada satu hal lagi, kalau sekarang kan online ya. Kalau yang nggak online tadi seperti misalnya Starbucks nggak mungkin online ya. Orang kan harus datang. Beda sama kopi kenangan. Kalau kopi kenangan order langsung. Nah, ini physical evidence, artinya ada bentuk fisiknya. Bagaimana fasilitas penunjang ditampilkan serta manfaat apa diberikannya. Nah, salah satu contohnya adalah kalau kita masuk ke bank. Bapak Ibu semua udah pernah masuk ke bank kan? Iya. Ya, naruh ya. Oke. Kebetulan saya dulu pernah kerja di bank juga. Jadi kalau kita masuk ke dalam bank, sebelum kita transaksi yang dilihat apa dulu nih? Baru masuk nih. Ketemu siapa? Security ramah bukan pintu kan? Ya. Security itu bankir apa bukan? Bukan. Bukan kan? Tapi salah satu dari bagian pelayanan, dia membukakan pintu. Dia senyum, dia pakai seragam. Oke. Begitu masuk nih ngantri, apa yang dilihat? Teller. Ngomongin fisiknya dulu, belum orangnya Mas. Ini Mas Yoyo dari teller. Fisik banknya dulu, masuk ruangan bank nih, masuk. Kondisi ruangan. Ya, apa yang kondisi ruangan apanya, Bu? Dingin. Nyaman. Nyaman. Aman. Kursinya bersih apa enggak? Terus kalau misalnya kita ngantri mau nulis. Kenapa, Pak?
Kata yang kasih. Ya, misalnya kalau kita mau ngisi form transfer, ada bolpen. Bolpennya itu bisa dipakai apa enggak? Kadang-kadang ada bolpen tapi nggak ada tintanya. Nah, itu kalau menurut penilaian dari servis itu udah pasti jelek tuh. Fasilitas ya maksudnya. Ya, pokoknya benda yang bisa kita lihat secara fisik. Benda matinya dulu ya, tadi ruangannya kan, udah AC-nya, kemudian nah begitu ngantrinya tuh gimana? Lama apa enggak? Waktu tunggunya berapa lama? Nah, itu benar-benar menjadi pertimbangan dalam servis juga. Nah, baru tadi yang Mas Yoyo bilang, ketemu tellernya, ramah apa enggak? Dia habis break makan siang pakai lipstik apa enggak? Terus ternyata sambil kerja makan gorengan apa enggak? Nah, itu juga nggak boleh. Itu juga salah satu faktor yang menentukan dalam pelayanan. Selain fisik banknya, fisik orangnya, dan prosesnya. Nah, kalau udah nunggu proses misalnya, kita mau transfer nih, transfer ke bank lain. Kalau hari yang sama pasti kita bayar kan ekstra, bayar 25.000. Tapi kalau mau nyampainya besok, bayarnya lebih murah misalnya. Itu kan ada proses juga kan. Nah, itu salah satu contoh kalau di perbankan. Nanti ibu-ibu bisa korelasiin sendiri kan kalau di laundry gimana, kalau di makanan gimana. Jadi harus punya standar. Tentunya dengan survei tadi. Kalau misalnya tadi Paksel bisa berapa jam atau berapa hari, ibu jaga standar itu. Ya, jadi maksudnya supaya memberikan janji seperti yang kita akan tawarkan dan jangan dilanggar. Karena kalau kita udah nawarin tapi dilanggar atau misalnya ada kendala, customer pasti kecewa atau pindah ke kompetitor. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi. Apa bedanya produk dan layanan? Di depan dari singgung kan? Produk itu berwujud dan benda mati. Tapi produk tidak akan terjual kalau layanannya nggak bagus. Padahal layanan ini kan nggak kelihatan kan, tapi bisa dirasakan. Senyum apa enggak, bersih apa enggak, wangi apa enggak, dingin apa enggak. Itu yang bentuk fisiknya tadi. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya ada 5 dimensinya nih. Ini 5 hal ya. Tadi nih kalau diterjemahkannya, reliable itu bisa diandalkan. Kalau tadi produk laundry misalnya janjinya 1 hari atau berapa jam, benar nggak sih tuh produk itu kalau saya nyuci di situ bisa sesuai yang dijanjiin. Terus kalau misalnya assurance, terjamin nggak kalau saya kiloan yang saya masukin misalnya 10 baju, baliknya sama nggak 10 baju dan barang yang sama. Karena saya pernah ngalamin laundry kiloan, itu waktu ayah saya baru meninggal kan, semua baju-bajunya yang mau kita sedekahin itu kita laundry kiloan. Tapi karena saya nggak hafal baju ayah saya yang mana, di laundry 13 yang balik cuma 9. Nah, yang hilang yang mana saya nggak bisa, mau diganti juga saya bingung kan, karena itu bukan baju saya sendiri. Sejak itu saya nggak pernah lagi laundry kiloan di tempat itu. Karena nggak bisa ngasih jaminan barangnya sama apa enggak, jumlahnya aja beda, mau ganti kita juga nggak hafal. Ya, jadi tadi kalau emang benar-benar kita bisa nge-laundry 13, yang balik juga 13 dan barangnya sama, bukan barang orang yang jadi masuk ke kita. Sama kalau ibu tadi makanan, kalau sekali dikirim hari ini rasanya sama, lusa saya pesan lagi rasanya juga sama juga. Kalau rasanya ganti-ganti, orang nggak akan balik-balik lagi. Jadi harus tadi punya standar. Misalnya kalau ibu yang bikin roll tape tadi, kalau misalnya standarnya tapenya harus sekian gram, ya harus sama terus konsisten. Jangan hari ini kurang 1 ons, besoknya kurang 5 gram. Nah, itu kan jadi nggak konsisten kan? Itu gaya ibu-ibu zaman dulu kalau ditanya resepnya seperti apa. Ya pokoknya garam sejumput. Nah, sejumput jarinya ibu itu sama jari saya beda kan? Ibu itu jarinya lebih gede berarti bisa lebih asin atau sebaliknya. Kalau saya pakai misalnya jarinya lebih kecil jadi anyep. Padahal kan sebenarnya ada takaran kan, 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Nah, itu tadi. Nah, tangible seperti yang tadi saya bilang. Contohnya di sini nih. Nah, ini kalau misal masuknya suatu bank atau suatu gedung. Tangible itu adalah bentuk fisik, peralatan, dan penampilan dari para karyawannya. Jadi fasilitasnya tadi, kursinya bersih apa enggak, lantainya, AC-nya, terus penampilan karyawannya. Nah, itu namanya tangible. Yang keempat adalah empati. Nah, empati ini paling perlu. Kalau ada pelanggan atau customer nanya,
kitanya nggak di situ, pikirannya kan bisa kerasa kan. Oh ya apa Bu, maaf Bu, lagi ngapain ya? Sementara pikiran kita lagi di rumah, anak lagi sakit, suami lagi apa. Nah itu customer atau pelanggan bisa ngerasain. Wah ini ngelayaninnya nggak dengan sepenuh hati nih. Yang penting asal kerja aja. Itu juga jangan sampai seperti itu. Nah, hal yang paling penting berikutnya adalah responsif tanggapan. Ini biasanya kalau ada komplain. Ada yang kalau ada komplain, masa bodoh terserah. Tapi ada juga yang oke, apa yang bisa saya bantu dalam waktu sekian jam saya akan gantikan misalnya gitu. Nah itu harus responsif. Jadi 5 hal ini saling terkait dan saling penting. Tapi yang paling utama adalah ini, bisa diandalin apa enggak. Contohnya tadi, kalau kita mau restoran Padang, ada rendang, ya jualan rendang ya harus ada barangnya. Kalau udah ada barangnya, terjamin enggak hari ini ada, besok enggak ada. Jangan sampai datang hari Senin ada, hari Selasa enggak ada. Terus tadi kondisinya bersih apa enggak, piringnya dicuci apa enggak. Nah empati ini kalau kita nanya atau kita perlu harus menanggapi. Berikutnya kalau ada komplain juga harus ditanggapin, responsif. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum ke slide berikutnya? Ya, oke. Ini kalau di service ini 5 hal ini kalau disingkat nih RATER, rater. Atau kalau mau gampang misalnya kita ke hotel, bintang berapa sih? Rate-nya berapa sih? Nah, kalau hotel kan ibu-ibu atau bapak-bapak pernah dengar nggak ada bintang 3, bintang 4, bintang 5. Yang membedakan apa tuh Bapak Ibu? Fasilitas. Apanya Pak? Fasilitasnya. Fasilitas, ya. Apalagi? Layanan juga. Layanan juga. Kalau fasilitas bintang 3, bedanya sama bintang 5 apa Pak? Yang itu ruangannya beda, tata ruangnya. Apanya Pak? Tata ruang kamarnya beda. Oke, pelayanannya, orang-orangnya, atau jumlah kamarnya itu juga menentukan. Ya, misalnya kalau kita Ibis itu kan bintang 3. Dibandingkan dengan misalnya Hilton bintang 5. Selain beda fasilitasnya, jumlah kamarnya juga misalnya yang satu ada kolam renang, yang satu ada enggak misalnya. Terus yang satu termasuk makan pagi, yang satu mungkin makan paginya pakai kerdus, yang satu diantarin ke kamar. Nah itu juga tingkat penilaiannya ada 5 ini yang menentukan bintang 3, 4, 5 kalau hotel ya. Ada lagi pertanyaan di sini? Ini kalau disingkat adalah rater. Reliability, assurance, tangible, empati, sama R. Rate. Berapa sih rate-nya? Berapa sih nilainya atau angkanya? Oke. Ini hampir di setiap bisnis ada ya, teman-teman ya. Jadi kayak Pak Abrar kemarin, kegiatan kita kan di Cinnamon Hotel Butik ya. Jadi dia menyebutnya juga sudah bukan hotel, udah butik ya. Itu juga ruangannya berbeda dengan kelas-kelas hotel bintang 2, bintang 3, Pak Abrar. Saya sendiri pernah menginap juga di Cinnamon Hotel di dekat Geger Kalong situ ya. Itu kamarnya juga luar biasa kan Pak, dalamnya kan. Itu sama kamar tidur kita mungkin udah beda lah, kasurnya juga empuk, enak gitu kan. Di rumah kita mungkin kasurnya masih kasur kapas gitu kan. Jadi itu yang membedakan. Jadi rater ini adalah something yang memang menjadi suatu elemen-elemen dalam kualitas pelayanan ya. Jadi Coach Muti, saya juga baru ini nih ada rater itu ada maknanya itu, reliability, assurance, tangible, orang yang melayani itu ada empatinya sama kita enggak. Misalnya kita tahu bawa koper banyak, bellboy-nya nyiapin dorongan apa enggak, itu bagian daripada empati di dalamnya. Responsif enggak, saya baru datang, dia udah langsung sebelumnya duduk, tahu-tahu dia langsung berdiri. Nah itu adalah ketanggapan yang seperti itu. Mungkin Pak Abrar kemarin juga melihat kan Pak, itu semua ada di Cinnamon ya. Waktu kita makan siang, udah disiapin belum makanannya apa segala macam. Nah itu
ini bagian daripada elemen-elemen dalam pelayanan. Begitu Coach Muti, monggo lanjut. Ini bisa tadi di restoran, di hotel, naik pesawat, naik kereta, naik bis, ini berlaku semua 5 hal ini. Bisa diandalin apa enggak, misalnya bisnya datangnya sering telat atau sering mogok. Keterjaminan selamat apa enggak, supirnya nih punya SIM apa enggak, SIM tembak apa supir tembak atau bukan misalnya. Terus tangible, penampilan bisnya bersih apa enggak, banyak kotoran enggak di dalamnya, ada keranjang sampahnya apa enggak. Kemudian empati, kalau misalnya kita mau bawa koper berat, dia mau bawain apa kita suruh nurunin sendiri misalnya. Terus tanggapan kalau misalnya Pak ini karcisnya atau ada tiba-tiba ada penumpang yang pengen ke toilet, dia mau berhenti apa enggak. Nah itu semua ada di dalam hal ini, berlaku di mana aja. Oke, ini tadi ya udah. Nah ini tadi, ini gambarannya aja. 3 elemennya adalah manusia, proses, sama fisikalnya. Nah fisikal ini kalau online nggak berlaku ya, tapi kalau kita masuk ke suatu tempat ini sangat berpengaruh. Nah filosofi melayani adalah apapun jenis pekerjaan kita, hakikat pekerjaan kita adalah untuk melayani dimanapun. Dimulainya pastinya dari rumah kan, melayani suami, melayani anak. Melayani adalah menaburkan benih kebaikan. Bagaimana kebaikan itu akan kembali kepada kita. Itu kalau bahasa Inggrisnya the more you give, the more you get. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita mendapat sesuatu. Kemudian ubah mindset kita dari Anda butuh kami menjadi kami butuh Anda. Mungkin kalau bahasa bisnisnya rindu order. Nah, untuk dapat rindu order kita harus servis yang bagus. Supaya kita dicari, jangan kita terus yang nyari. Kalau kita udah dicari lebih enak kan. Kalau mau pesan produk itu ke ibu itu aja. Kita juga nggak capek. Nah, slide terakhir ini adalah ingat, melayani adalah membantu atau melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Apapun pekerjaan kita, sungguhnya kerja adalah untuk melayani. Kan banyak tuh kalau di di masjid atau di gereja ada bentuk pelayanan-pelayanan. Kalau misalnya di luar negeri, malah di sekolah-sekolah itu dikasih sesi kerja sosial di tempat panti jompo. Dikasih kesempatan melayani. Kalau kita nggak punya kesempatan melayani di rumah atau nggak punya kakak beradik, melayani di panti jompo sebulan sekali. Kemudian kalau di sini banyak baksos ya, ada lansia, ada bagi-bagi sedekah Jumat, baksos sembako gitu. Nah, yang dilayani manusia. Manusia itu memiliki hati, perasaan, dan keinginan. Keinginannya kan selalu berubah kan? Dipenuhi harapannya, nambah lagi, nambah lagi. Nah, perubahan mindset dari Anda butuh kami menjadi kami butuh Anda, karena pelanggan menjadikan perusahaan atau usaha kita menjadi lebih maju. Nah, itu aja kali dari saya malam ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Mangga, Ibu-ibu. Atau udah ngantuk? Belum, Coach. Oh, belum. Mangga, Bu Siti, monggo. Oh. Mau tanya nih, Coach ya. Ya. Saya kan tadinya usahanya catering sama rias. Cuman kan tadi beralih ke sayur mayur. Nah, ini saya mau kembali lagi ke tata rias sama catering, gimana ya Coach iniannya? Selama pandemi kan sepi, nggak ada pesta, nggak ada apa gitu kan. Saya larinya kan ke sayur mayur. Ya emang sih sekarang sudah mulai banyak pelanggan atau customer ya. Tapi saya kan enak salon sama itu, sama catering gitu kan. Nah, saya mau pingin kembali lagi ke awal gitu, usaha awal, gimana ya Dok caranya Dok? Tinggal di mana? Dusun Pulau Gebang. Nah, Ibu udah pernah ngedata belum Bu? Di situ siapa yang punya catering, siapa yang orang sibuk, yang enggak jarang masak? Belum sih, cuman awalnya tadinya kan saya tinggal di Kemayoran. Kalau di Pulau Gebang kan baru berapa tahun gitu. Kalau yang di Kemayoran sih tadinya sih udah banyak ini juga pelanggan gitu karena saya pindah, tapi waktu itu sih tetap ngubungin saya. Biar jauh tetap ngubungin gitu, Coach. Gimana nih, Coach? Oke. Baik, Bunda.
Jadi bisnis itu Saran saya ya Bu ya, kan Ibu kan Nah. sekarang pindah ke swasta baru ya Bu. Tempat yang baru. Cuman kalau kayak rias, tata rias itu kan ada saingan juga sih, di rusun juga ada satu, ya sama Bunung tuh satu rusun saya. Oke, Mas Yoyo mau jawab atau saya yang jawab Mas Yoyo? Hilang suaranya nih. baik, Coach Muti duluan aja, nggak apa-apa, nanti saya nambahin. Ya, saran saya nih Bu, Ibu kan karena sekarang tinggal di rusun ya Bu. Kalau tata rias mungkin ya mau nggak mau, kalau bisnis kan ada up and down ya Bu, karena kondisi pandemi jarang juga yang apa namanya didandanin rame-rame, atau nikah juga mungkin yang datang cuma 30 paling banyak kan. Dan itu juga banyak yang ditunda atau di apa namanya di cancel ke bulan tahun berikutnya. Tapi kalau yang untuk catering tadi Bu, itu ada teman saya justru di masa pandemi ini banyak order Bu. Iya, seharusnya. Cuman saya juga kadang suka melayanin juga untuk makanan matang sama mentah juga gitu. Iya. Ibu udah punya brand atau enggak Bu? Atau punya kayak brosur gitu Bu? Udah punya. Sudah punya. Cuman kalau kayak kemarin kan ya sama Coach Yoyo ya, waktu itu kan pernah dibikinin juga tuh. Yang acara Sampurna itu ada brandnya juga, ada contoh-contoh menunya, udah pernah diituin sih. Pernah ini apa namanya? Dibikin buku gitu kan. Sama Coach Yoyo kan waktu itu. Ya. Seperti itu, Coach. Ini lagi di pasar, Bu Siti. Iya, tapi saking kepinginnya ngikutin, jadi lagi belanja buah kok sini, buahnya banyak. Jadi saya nyambung yang Coach Muti ya, Bu Siti ya. Jadi Internet saya nggak stabil nih. Nggak apa-apa, Coach. Jadi Ibu untuk mengulang lagi bisnis yang lalu, tentunya tempat Ibu kan berbeda ya, yang Kemayoran. Tapi sebenarnya distance antara Kemayoran dan Rusun Pulau Gebang, menurut saya itu juga tidak terlalu jauh-jauh amat, masih di bawah 20 kilo Bu ya. Bunda kan, Bu Siti kan pasti punya data-data pelanggan yang lalu kan. Nah, sama juga masih kadang hubungin saya, Coach gitu. Ya. Nah, itu kalau ngubungin, saya pikir itu juga masih bisa di follow up untuk di closing, Bu Siti Aminah. Walaupun Ibu proses masaknya mungkin tidak di Kemayoran lagi, tapi proses ininya ada di di Rusun Pulau Gebang. Nah, itu bermula dari database aja dulu yang Ibu punya waktu di Kemayoran, and then dari situ beliau-beliau yang lama-lama itu minta referral. Kira-kira yang dekat dengan Jakarta Timur, dekat Rusun Pulau Gebang ada saudara, ada tempat nggak? Nah, itu minta direferensikan. Itu adalah teknik pertama untuk Ibu mengulang